Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyina ba'dahu wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin hadi min ad-dhalalah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi majma'in amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa dhallatu bi aqli muhammadaka wa ma'rifataka wa afihi maka abadan. Hadratul mukarramin ahli silsilah Thuril Qadiriyah Naqsybaniyah Muhammadiyah wabil khusus al-mujiduna fi hadha zaman Syekh Muhammad Abdul Ghazalullah Masrur qaddasallahu sirrahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan Walidah Syekh Mursyid Jin Amsir Harwendo. Semoga beliau diberikan istiqomahan, diberikan kesehatan, dan menjalankan tugas dari Syekh Mursyid. Amin ya rabbal alamin. Mampu menakib Bapak Mustari keluarga, semoga apa yang dikeluarkan pada malam hari ini diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik. Ikhwan dan akhwat hadirin rahimakumullah. Malam hari ini kita berada di tanggal 11 bulan Jumadil Tsaniyah. Ada yang mengatakan Jumadil Akhir, ada yang mengatakan Jumadil Tsaniyah. Setelah Jumadil Tsaniyah bulan Rajab, setelah Rajab Sya'ban, setelah Sya'ban Ramadan. Tidak terasa besok bulan depan udah sholat Rajab lagi ya. Karena kita selalu diajarkan oleh guru agung kita, hidup itu sedetik-sedetik aja. Jadi kita gak perlu memikirkan nanti jam 10 mau ngapain, nanti jam 11 mau ngapain, besok pagi kegiatannya apa, hari Senin mau masuk kerja jam berapa, minggu depan kita mau jalan-jalan kemana. Jadi pemirsa Abah selalu mengajarkan kita untuk hidup satu detik satu detik. Alhamdulillah. Ikhwan dan akhwat hadirin rahimakumullah, satu huruf di bulan Jumadil Tsaniyah yakni huruf alif yang ketiga di bulan Jumadil Tsaniyah diartikan oleh pemirsa Abah dengan arti aba, yang artinya enggan atau tidak mau. Aba ini terdiri dari 3 huruf, alif, ba, alif. Aba yang artinya enggan atau tidak. 3 huruf ini yang menyebabkan iblis dikeluarkan oleh Allah dari surga. Padahal iblis selama 40.000 tahun sebagai pemegang kunci surga. 40.000 tahun sebagai pemegang kunci surga. Kita 100 tahun aja belum tentu nyampe. 50 tahun aja udah banyak yang pulang. Iblis 40.000 tahun sebagai pemegang kunci surga. 80.000 tahun beribadah kepada Allah bersama para malaikat. 1000 tahun menjadi dosennya para malaikat. 4.000 tahun mengelilingi singgasana Allah. Namanya di bumi disebut abid. Iblis itu di bumi disebutnya abid. Di langit kedua disebutnya zahid, disebut sebagai panggilan zahid. Di langit ketiga iblis sebagai arif. Di langit keempat iblis sebagai taqi. Di langit kelima iblis sebagai wali. Di langit keenam iblis sebagai khazin.
Di langit ketujuh iblis sebagai malaikat Azazil. Tapi di Lauhil Mahfuz ketika Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam dan iblis menolak, ia dipanggil dengan sebutan iblis. Seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika aku memerintahkan semua malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, ada satu makhluk yang menolak, yakni iblis. Karena satu kesombongan itu, iblis dikeluarkan oleh Allah dari surga. Padahal hadis riwayatnya iblis 40.000 tahun pemegang kunci surga, 80.000 tahun dosennya beribadah kepada Allah bersama para malaikat, 1000 tahun menjadi dosennya malaikat, 4000 tahun mengelilingi singgasana Allah. Karena cuma tidak mau sujud, dikeluarkan oleh Allah dan disebut di Lauhil Mahfuz sebagai iblis. Para sahabat mengajarkan dengan kisah ini bahwasanya kita sebagai murid harus menjaga adab kepada guru. Di dalam kitab Fadhailus Syuhur itu dijelaskan bahwasanya seorang murid harus mempunyai adab atau harus beradab kepada guru mursyid. Karena at-thariqatu kulluha adabun. Thariqah kita ini semuanya itu adab. Adab kepada guru mursyid. Tidak ada yang bukan adab. Jadi at-thariqatu kulluha adabun. Thariqah kita ini semuanya adab. Adab kepada guru mursyid, hormat kepada guru mursyid. Makanya kita sekarang sering mengikuti apa yang dilakukan oleh guru mursyid karena kita meniru apa yang dilakukan oleh guru mursyid. Seperti memakai peci merah itu kan sudah menjadi maklumat. Kita nggak bisa seorang murid dilarang menanya untuk kenapa. Memang kita pakai peci merah putih dari sebulan yang lalu, dari 3 bulan yang lalu, dari 6 bulan yang lalu, lebih kita baru tahu. Kabinet sekarang kabinet merah putih sudah diantar sama Abah lewat peci merah putih. Alhamdulillah, kita dulu nggak tahu Pak, tapi sekarang kita akhirnya kebuka semuanya. Karena para sahabat seorang Syekh Mursyid melihatnya dengan basirah, dengan mata hati. Kalau kita cuma dengan penglihatan mata, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Seorang murid tidak boleh bertanya kenapa dengan apa yang diberitakan oleh Syekh Mursyid. Itu merupakan salah satu adab. Kalau di pesantren itu dulu sering diajarin adab kepada guru, adab yang kecil-kecil. Kalau ada pemirsa sahabat dulu, kalau sayang sama pemirsa sahabat dulu. Itu adab yang terkecil sampai ke melaksanakan amal yang mursyid. Bagaimana kita sholat seperti apa yang dilaksanakan oleh pemirsa sahabat, itu juga merupakan adab kita untuk menghormati guru. Jadi alhamdulillah kita dipertemukan oleh guru mursyid yang masih hidup, yang bukan hanya memberikan kita materi saja, materi ilmu bukan, tapi praktek secara langsung yang bisa kita lihat dan bisa kita praktekkan. Karena hidup di dunia ini kita apa sih? Karena Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Wa kana ya Allah, wa kana ya rajul liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih abada. Barang siapa orang yang pengen bertemu dengan Allah, mengharapkan pertemuan dengan Allah, maka ia wajib berbuat baik.
Kita sudah diajarkan oleh para sahabat untuk berbuat baik. Setiap malam ibad sering dibaca di dalam tanbih. Kepada yang lebih tinggi kita harus hormat. Mau dia itu ilmunya banyak, ilmunya sedikit, mau dia uangnya banyak, uangnya dikit, mau dia punya mobil, gak punya mobil, mau dia kontrak, mau dia rumah sendiri, kita harus hormat. Tidak pandang bulu di dalam tanbih. Mau dia punya jabatan, tidak punya jabatan, mau dia presiden, bukan presiden, mau dia menteri, bukan menteri, kita harus hormat. Kalau umurnya di atas kita. Kalau yang sederajat dengan kita jangan sampai bertengkar. Harus saling menghargai. Kepada yang di bawah kita harus sayang. Mau dia pintar, enggak, mau dia sekolah, tidak sekolah, pokoknya umurnya di bawah kita harus hormati. Kepada fakir miskin kita harus kasih hati, karena mereka jadi fakir miskin bukan kehendak mereka. Kita disebut sebagai orang yang berkecukupan karena ada mereka yang tidak berkecukupan. Jadi kita harus kasih hati, punya rezeki seperti tadi, ada khidmat, ada orang yang membutuhkan bersama, kita bantu. Jadi Pak Haji Sutrisno bikin setiap bulan untuk orang tua yang membutuhkan, ya, harus kasih hati. Alhamdulillah itu sudah diajarkan oleh para sahabat di dalam takbir. Fal ya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih abadan. Dan janganlah kamu menyekutukan aku, kata Allah, dalam beribadah kepadaku. Allah itu khaliq, ya. Kita ini makhluk, atau yang selain Allah itu makhluk. Kalau kita sedang beribadah menyembah sang khaliq, tapi kita ingat kepada makhluk, itu sudah dikatakan syirik. Ya. Jadi syirik itu bukan keluar dari agama Islam. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Musyrik itu kita mengingat selain Allah. Kita mengingat sesuatu selain Allah. Hanya berarti kita diajarkan oleh abad. Setelah habis sholat diajarkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, untuk menghilangkan kesombongan, untuk menghilangkan rasa pelit, rasa sombong, takabur, ujub, dengan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah yang ditanamkan di dalam ruh kita. Kalau logikanya begini, kadang mikir, kan kalimat la ilaha illallah ini ditanamkan di dalam ruh. Ketika ruh berpisah dengan jasad, la ilaha illallahnya ikut ruh apa jasad? Ikut ruh. Ketika terbang ke Allah membawa kalimat la ilaha illallah. Pantesan kita nggak akan ketemu malaikat mungkar dalam kubur mungkar nakir. Pantesan kita nggak ketemu malaikat mungkar nakir karena kita udah punya itu, udah punya kalimat ismus. Oh ini urusan apa? Udah kelihatan. Kalau orang yang belum ditalkin bingung. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan fa'aina tadhhabun, kemana aku akan pergi? Karena nggak punya tujuan. Ketika ruh berpindah dengan jasad, ruh berpisah dengan jasad, bingung ruhnya mau kemana. Tapi karena kita sudah ditalkin, diajarkan oleh para sahabat, ketika ruh berpisah dengan jasad, kita langsung berpulang kepada Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.